Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan pagi ini saya akan masuk ke Maqbarah Baqi Warqad, yang mana Maqbarah Baqi Warqad ini merupakan maqbarah pertama yang akan dibangkitkan kelak nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dibangkitkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wasahibaihi, dua sahabatnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Maka yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah Maqbarah Baqi Warqad. Ini tempatnya sangat dekat dengan Raudhatus Syarif, yaitu dari pintu 362 atau 360. Kita bisa masuk melalui akses jalan yang tadi kita jalani begitu. Masya Allah, di waktu pagi bulan Ramadan pada April tanggal 5, saya alhamdulillah dengan jamaah memasuki maqbarah daripada Baqi Warqad, yang mana di sini hampir 10.000 sahabat dan keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di maqbarahnya ada di sini, begitu dikuburkan di sini. Dan sesuai dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang wafat di Madinah ini lebih mempunyai keistimewaan dan kekhususan yang akan diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asfa'u liman mata bil Madinah, atau asyhadu, Rasulullah lebih dalam memberi syafaatnya bagi orang yang wafat di Madinah, di Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk maqbarah di sini ya biasa hanya diletakkan batu, nggak ada nisan seperti di Indonesia. Juga sangat dijaga ketat seperti ini maqbarahnya. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal muslimat, insyaallah bikum lahikun. يلا يا شيخ حرك يلا حرك الازاز. Dan yang melihat video ini jangan lupa untuk mensupport, subscribe, like dan share sebanyak-banyaknya, biar semua juga bisa mendapatkan berita yang ada di Mekah dan Madinah, dan semuanya bisa mengetahui hal-hal yang ada di Mekah dan Madinah. Semoga video ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. حصلناهم عمر صويله قسموهم.
Allah Ta'ala ajib tadi terjadi kata Di tempat kita terakhir ya seperti ini, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kalau ada masih hidup, diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sombong, jangan takabur, perbaiki diri, perbaiki amal, karena kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hal yang bernyawa itu pasti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu pasti mati. Baca ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal sudah menjemput, maka tidak bisa dimajukan, dimundurkan, tidak bisa. Seketika itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dicabut. Dan juga sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Ketika anak Adam itu dah wafat, inqata amaluhu, maka semua amalnya itu putus. Illa min salasin, kecuali 3 amal ini. 3 amal walaupun dia telah mati, telah ada di dalam kuburan, maka pahalanya tetap mengalir kepada dia. Shadaqatin jariyatin, yang pertama merupakan sedekah jariyah, kita infakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pembangunan masjid, kita nyumbang. Ada pembangunan pondok, kita nyumbang. Ada
kegiatan-kegiatan akhirat kita nyumbang. Maka itu namanya sedekah jariyah. Maka sedekah jariyah itu walaupun orangnya udah wafat tetap mengalir pahalanya ke dalam kuburannya. Kita mewakafkan Al-Quran di masjid-masjid, mewakafkan Al-Quran di musola-musola, maka itu akan menjadi pahala yang luar biasa yang menjadi sumbangan kita ketika kita sudah ada di dalam kubur. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil manfaat, ilmu yang bisa diambil manfaat, mempunyai ilmu disebarkan, mempunyai ilmu diamalkan dan disebarkan lagi oleh santrinya, disebarkan lagi oleh santri-santrinya, maka ilmu tersebut akan tetap mengalir ke dalam kuburan orang tersebut pahalanya walaupun dia sudah wafat. Awaladin sholihin yad'u lahu, atau dia mempunyai anak soleh yang mendoakan orang tuanya, maka oleh Allah Subhanahu wa taala doanya akan tetap mengalir ke dalam makbarah tersebut, ke dalam kuburan tersebut. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberi rezeki, diberi keistimewaan, lebih-lebih kita bisa semua tiga hal itu ada di dalam diri kita. Maka diri ini akan sangat gembira ketika sudah ada di dalam kubur, sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan pulang kepada asalnya. Ketika sudah pulang ke asal kita, maka hanya ada dua tempat. Kalau kita selamat, maka akan ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak selamat, naudzubillah, maka kita akan ditempatkan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Semoga dengan ziarah kita ke Baqi Warqad ini oleh Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan syafaat daripada keluarga-keluarga baginda Rasulullah dan sahabat-sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di Baqi Warqad ini. Terutama kita mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah kita tuh sudah sampai ke pintu keluar. Semoga ziarah kita ke Baqi Farqad Jannatul Baqi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang menyaksikan video ini semoga mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala yang sangat besar, yang sangat banyak. Amin ya rabbal alamin. Semua hajatnya semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gampang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajay.